Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, Pak Muji, Mas Tommy, Siang. yang saya hormati Pak Muji Santosa, selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk saya bisa memandu acara hari ini. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini Rabu 16 Juli 2025 kita dapat bersama kembali pada acara webinar Muji Santosa Training and Consulting dengan tema e-purchasing mini kompetisi berdasar peraturan LKPP nomor 93 tahun 2025. Materi hari ini akan disampaikan oleh Mas Tommy Darlinanto. Beliau sebagai fungsional PBJ ahli muda di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Probity Advisor LKPP, dan terbaru nih tim penyusun MDP LKPP ya, Mas Tommy. Siap. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tata tertib acara webinar hari ini, yaitu yang pertama narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu silahkan menyampaikan pertanyaan, bisa melalui kolom chat atau nanti tombol raise hand. Sesuai dengan jadwal, acara kita mulai di pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat dan insya Allah akan berakhir pukul 15.30. Sesi tanya jawab mungkin nanti akan dibatasi waktunya. Closing statement dari Pak Muji dan narasumber. Link daftar hadir akan disampaikan melalui kolom chat setelah narasumber menyampaikan materi. Bapak dan Ibu, silakan mengisi daftar hadir sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Sebelum kita memulai acara hari ini, supaya acara berjalan dengan baik, tanpa gangguan dari awal hingga akhir, kiranya kita menyerahkan acara hari ini pada Tuhan Yang Maha Esa. Hendaknya kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk ke dalam pemaparan materi oleh narasumber kepada Mas Tommy Darlinanto, dipersilahkan. Mas. Ya. Terima kasih Bu Anggia. Selamat siang Pak Muji, Bapak Ibu semua yang ada di kelas khusus Bapak Muji Santoso Training and Consulting. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya diberikan kesempatan oleh Pak Muji untuk sharing terkait dengan mini kompetisi terkait eh, keputusan Kepala LKPP yang terbaru ini. Ini diterbitkan tanggal 8 kemarin ya. Dan terima kasih sekali Pak Muji. Kita bisa sama-sama belajar. Ini saya juga masih belajar ya Bapak Ibu. Tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua di sini karena sama-sama saya sebagai Pokja Pemilihan juga pejabat pengadaan ya, juga mendampingi teman-teman PPK terkait dengan proses pengadaan barang jasa melalui e-forecasting dengan mini kompetisi berdasarkan peraturan terbaru eh, KLKPP nomor 93 tahun 2025. Eh, Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang kenal dan ini profil saya nanti bisa dibaca Bapak Ibu kalau misalkan ada waktu. Yang jelas saya saat ini masih sebagai PNS di Kabupaten Gunung Kidul ya, di bagian pengadaan barang jasa, kemudian juga pengurus YAPI dan Ketua IFPI di DPW Yogyakarta. Kemudian eh, itu nomor HP saya tuliskan di situ. Kalau suatu saat Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini mau ada diskusi, silahkan nanti bisa WA atau telepon. Saya sangat terbuka dan menghargai sekali Bapak Ibu kalau misalkan mau sharing-sharing bersama gitu ya. Kemudian berdasarkan keputusan Kepala LKPP ya, kita ini versi 6 itu kan menggunakan keputusan Kepala LKPP 177 tahun 2024 ya Bapak Ibu tentang penyelenggaraan katalog. Dan kemarin disampaikan juga ada keputusan Kepala LKPP yang terbaru ini yang 93 tahun 2025 tentang pelaksanaan forecasting. Beberapa waktu yang lalu ya, hari Sabtu itu saya mengikuti meetingnya
langsung Pak Yulianto ya. Nanti akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi rencananya itu akan diterbitkan peraturan kepala LKPP yang merubah per LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik ini ya, menyesuaikan karena memang terminologi toko daring itu di dalam Perpres 46 tahun 2025 itu sudah hilang ya toko daring, tetapi nanti menjadi bagian dari katalog elektronik atau marketplace ya. Kemudian nanti keputusan kepala LKPP 177 ini juga akan berubah lagi Bapak Ibu ya, menyesuaikan dengan perkembangan aplikasi begitu. Nah, kalau yang saat ini di Perpres kita bisa mengecek ya di pasal 1 angka 35-nya ini ya Bapak Ibu ya, pembelian secara elektronik dari pelaku usaha atau pelaksana swakelola yang selanjutnya disebut e-purchasing adalah tata cara pembelian atau memperoleh barang jasa melalui sistem katalog elektronik. Jadi nanti e-katalog ini tidak hanya pelaku usaha saja yang bisa menawarkan produk, tapi juga pelaksana swakelola. Kemudian peran Pokja pemilihan terkait dengan e-purchasing atau e-katalog ini juga nanti akan ada perannya teman-teman Pokja pemilihan untuk melaksanakan ya persiapan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali pengadaan langsung dan e-purchasing dengan pembelian langsung. Jadi ini ada frase baru ya di Perpres kita 46 ini e-purchasing dengan pembelian langsung. Ya, bukan e-purchasing dengan pembelian. Jadi Pokja nanti akan melaksanakan e-purchasing yang mini kompetisi. Cuman sampai saat ini sampai regulasi yang akan kita bahas ini memang belum secara detail menyebutkan thresholdnya atau bahasa Jawanya itu ya eh, bahasa Gunung Kidulnya itu batasan minimalnya berapa sih yang harus dilakukan oleh Pokja pemilihan? Apakah di atas 15 miliar atau 1 miliar itu belum, dan ini masih diproses penyusunan regulasinya oleh teman-teman di LKPP, dan Pak Yulianto kemarin sampaikan ya masih dalam proses pembahasan ya, karena mungkin nilai 100 miliar itu buat teman-teman di kementerian itu kecil ya, tapi kalau di daerah ini kan besar juga gitu ya, jadi tidak bisa disamakan antara kementerian dan pemerintah daerah terkait dengan e-forecasting yang akan dilakukan Pokja pemilihan melalui mini kompetisi. Kemudian saat ini Bapak Ibu ya, untuk pelaksanaan e-forecasting ini wajib dilakukan. Kalau dulu kan nggak wajib, tapi sekarang sudah wajib dilakukan kalau barang jasa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu itu sudah tersedia di katalog elektronik ini di pasal 50 ayat 5. Jadi ya harus ada eh, misalkan ternyata di tempat saya itu di Gunung Kidul ya, ada PPK punya paket pengadaan di atas 200 juta barang gitu misalkan ya. Kemudian dia melimpahkan ke BBBJ dan melimpahkan ke BBBJ ternyata setelah kita cek, oh barang ini ada di e-katalog nih Pak. Jadi nanti kalau misalkan mau dilakukan tender ya harus ada justifikasi ya atau penilaian PPK terkait dengan kenapa harus dilakukan tidak menggunakan e-purchasing ya. Apakah masuk di kategori A dan B ini tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume spek teknis ya, kemudian waktu lokasi dan atau layanan, atau berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain e-purchasing. Nah ini eh, dua alasan ini kemudian menjadi entry point bagi PPK kemudian untuk membuat judgement ya, membuat penilaian kenapa tidak dilakukan di e-katalog walaupun ternyata produknya ada di katalog. Dan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala lembaga. Tapi sampai saat ini juga peraturan kepala lembaganya belum belum muncul nih Bapak Ibu ya. Jadi kita juga masih menunggu ya terkait dengan ketentuan peraturan lembaga ini. Nah, kemudian di dalam Perpres yang baru ini juga di pasal 67 ayat 1 dan 2 huruf C ternyata preferensi harga ini juga berlaku untuk paket-paket yang menggunakan metodenya e-purchasing ya. Tapi dengan nilai pagu paketnya paling sedikit 1 miliar akan dikenakan preferensi harga.
Nah, persoalan yang saat ini masih saya hadapi, Bapak Ibu mungkin di sana juga Bapak Ibu nanti bisa sharing ya. Kemarin ada salah satu PPK di dinas di Gunung Kidul itu nilai paketnya lebih dari 1 miliar. Ternyata kita coba untuk mau mini kompetisi, ya, pengadaan laptop ternyata nggak bisa ini dilakukan karena pagunya lebih dari 1 miliar. Jadi sistem saat ini untuk mini kompetisi baru bisa di bawah 1 miliar ya, 200 sampai di bawah 1 miliar gitu ya, 999 juta gitu yang bisa dilakukan mini kompetisi saat ini ya. Dan informasi dari LKPP mungkin ya nanti di bulan Agustus itu sudah bisa yang di atas 1 miliar. Karena kemarin informasi yang disampaikan terkait dengan mini kompetisi di atas 1 miliar itu ada bahasa pemrograman ataupun apa ya algoritmanya yang belum belum pas gitu ya sehingga harus membuat atau mendesain aplikasi ini ya supaya mini kompetisinya bisa dipakai dengan benar ya dengan sistem yang algoritma yang sesuai gitu ya. Tapi saat ini masih dalam proses pengembangan antara Telkom dengan LKPP. Kemudian eh, ada penjelasan tentang katalog elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi barang atau jasa, harga, penyedia atau pelaksana swaklola dan atau informasi lainnya. Ini di pasal 72 ayat 1 ya. Kemudian pengelolaan katalog ini dilakukan LKPP atau kementerian atau pemerintah daerah dan institusi lainnya. Dan ini akan diatur lebih lanjut nih Bapak Ibu ya dengan peraturan kepala lembaga. Oke. Kemudian pengembangan LKPP dengan Telkom ini berdasarkan pasal 72 ayat 72B ayat 1 ini ya. Nanti e-katalog itu kayak maaf nyebut merek ya Bapak Ibu ya, kayak Shopee, kayak Tokopedia ya, kayak marketplace yang lainnya, Blibli gitu ya. Itu nanti bisa digunakan tidak hanya kita sebagai user Pemda ya, pemerintah, kementerian, lembaga itu untuk belanja, tetapi nanti bisa digunakan juga oleh instansi, institusi lainnya, pelaku usaha, kelompok masyarakat, orang perorangan yang di luar kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Jadi ya kayak Shopee itu kalau kita menjadi pembeli bisa, kita jualan produk di Shopee juga bisa gitu. Oke, nah ini masih akan diatur lebih lanjut lagi ya dengan peraturan kepala lembaga. Jadi kalau saya membaca Perpres 46 2025 ini banyak sekali akan muncul regulasi turunannya dari Perpres 46 2025, regulasi teknisnya ya Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan e-forecasting ya, seperti disampaikan Pak Muji, seringkali ya kita harus melakukan mitigasi risiko menggunakan e-katalog ini ya, karena tadi disampaikan Pak Muji, mau negosiasi, mau mini kompetisi itu tidak menjamin apa namanya eh, korupsi itu tidak terjadi gitu ya. Dan kalau ada perbuatan atau tindakan penyedia dalam proses pencantuman katalog yang melanggar ketentuan ya, tidak memenuhi kewajiban, kemudian menayangkan tapi TKDN-nya tidak sesuai gitu ya. Kemudian nilai komitmennya untuk pekerjaan konstruksi di bawah nilai tingkat komponen dalam negeri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalkan di Permen PU di keputusan PUPR ya 602 itu ya. Kemudian menayangkan produk impor tapi diakukan itu produk dalam negeri. Nah, ini teman-teman penyedia akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan pasal 80 ayat 1. Sanksinya apa? Itu bisa pemberian surat teguran, peringatan ya. Kemudian ada penghentian dari sistem transaksi forecasting. Penghentiannya kalau di ketentuan yang lama itu sekitar 6 bulan ya. Atau kemudian penurunan pencantuman penyedia. Ya, sanksi ini bisa dilakukan oleh LKPP ya, pengelola katalog itu kepada perorangan ataupun badan usaha. Jadi kalau kita melihat saat ini di e-katalog versi 6 itu kan ada penyedia itu ada tidak hanya badan usaha CV, PT, tapi ada perorangan ya Bapak Ibu ya. Dan ini akan diatur lagi di dalam peraturan kepala lembaga. Nah, sekarang kita masuk ke regulasi SK Kepala LKPP 177 tahun 2024 ya. Ini yang terkait saya ambilkan terkait dengan mini kompetisinya ya ini ya. Di situ disebutkan bahwa
e-forecasting katalog dengan metode mini kompetisi ini dilakukan terhadap dua atau lebih penyedia katalog elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi jenis yang dibutuhkan oleh PPK atau PP ya. Jadi ini dilakukan terhadap dua atau lebih ya penyedia katalog yang punya produk yang sama atau produk dengan spesifikasi yang sejenis. Makanya sebelum kita melakukan proses di e-katalog ini ya Bapak Ibu tadi juga harus melakukan identifikasi kebutuhan tadi, melakukan mapping siapa penyedianya, kemudian mapping produknya itu mau apa yang mau dibelanjakan ya. Kemudian nanti pada saat penyedia menawarkan di proses mini kompetisi itu harganya menjadi harga final yang akan ditransaksikan antara PPK dan PP. Jadi tidak dilakukan negosiasi lagi, tetapi harga mini kompetisi ini menjadi harga final yang akan dituangkan dalam surat pesanan, Bapak Ibu. Oke ya. Suara saya masih jelas, Bu Anggia? Masih, masih. Ya, terima kasih. Nah, kemudian kita lanjut yang keputusan Kepala LKPP nomor 93 tahun 2025 ini ya, Bapak Ibu ya. Tadi saya sampaikan ini fresh from the oven gitu ya. Diterbitkannya itu pada tanggal 8 Juli 2025 ya. Baru aja ya. Umurnya baru berapa? Eh, 10 hari ya. Oke. Nah, ini sistematikanya keputusan Kepala LKPP itu ada dasar menimbang, ada huruf ABC, kemudian ada dasar mengingatnya, angka 1, 2, 3, 4, kemudian memutuskan dan menetapkan ke 1 sampai dengan ke 8. Kemudian di bagian setelah itu, setelah batang tubuhnya, kemudian ada lampiran. Lampirannya ada dua. Lampiran satu, pelaksanaan forecasting kata elektronik melalui metode mini kompetisi. Kemudian lampiran dua ini model urutan papan peringkat kompetisi. Maksudnya simulasi ya, lampiran dua ini kalau eh, penawaran dan siapa pemenangnya ya, model urutan papan peringkat yang akan di algoritmanya itu masuk di dalam sistem ini kompetisi gitu ya. Oke. Yang ini menetapkan bahwa keputusan ini khusus untuk memproses katalog elektronik yang ada di versi 6 atau katalog Kinaprok ID ya. Kemudian pada saat keputusan ini berlaku, pelaksanaan ketentuan ini dilakukan secara bertahap ya. Karena masih ada fitur-fitur di mini kompetisi ini yang belum belum aktif gitu ya Bapak Ibu ya, masih dalam pengembangan ya. Masih dalam mempersiapkan kesiapan-kesiapan fitur dan aplikasinya. Kemudian tata cara tahapan maupun prosedur lainnya ini akan mengacu kepada petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan itu di aplikasi di e-forecasting ya. Nanti ada di pusat bantuan itu ada tata cara petunjuk penggunaan. Jadi selain Bapak Ibu membaca regulasi keputusan SK Kepala LKPP ini juga nanti juga dilihat petunjuk penggunaan e-forecasting mini kompetisi di regulasi di pusat bantuan itu. Nah, kemudian ini kan membuka peluang bagi Pokja pemilihan untuk melakukan mini kompetisi ya. Tetapi eh, ini masih belum karena fiturnya belum tersedia, masih dalam proses bagaimana kemudian membuat di sistem itu supaya Pokja itu bisa dicantolkan ya di sistem ini. Dan ini sampai saat ini memang untuk menu Pokja pemilihan belum belum bisa, fiturnya belum tersedia Bapak Ibu. Dan tadi juga saya sampaikan dinilai threshold berapa Pokja pemilihan itu melakukan mini kompetisi juga belum muncul. Nah, kalau dari lampirannya ini ada lampiran satu dan lampiran dua. Lampiran satu itu ada ketentuan umum, kemudian ada tahapan e-forecasting kata elektronik melalui metode mini kompetisi untuk barang atau jasa lainnya. Kemudian yang C ini untuk mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Jadi secara sistem ini dibagi dua ya, mini kompetisi apa eh, barang jasa lainnya dan mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Tetapi nanti juga akan muncul kalau misalkan jasa konsultansi itu sudah ready, sudah bisa digunakan itu ada mini kompetisi untuk jasa konsultan baik itu konstruksi maupun non konstruksi. Kemudian di lampiran dua ini tadi ada
apa ya, model ya, model urutan, kemudian simulasi perhitungannya. Nah, di lampiran 1A ini ada ketentuan umum. Kemudian tadi saya sampaikan ya, ada 3 jenis kompetisi, mini kompetisi barang, jasa lainnya, itu juga dibagi dua, ada mini kompetisi barang jasa lainnya dengan itemized, dan yang kedua ada non itemized. Kemudian ada mini kompetisi pekerjaan konstruksi dan mini kompetisi jasa konsultansi. Yang sudah ready bisa digunakan ini yang mini kompetisi barang jasa lainnya, tapi yang A yang kompetisi itemized gitu ya. Kemudian di lampiran 1B ini ada tahapan e-purchasing ya. Eh, tahapannya yang mini kompetisi barang jasa itemized, kemudian mini kompetisi barang jasa non itemized, ini ada tahapannya sama 11 tahapan gitu ya. Kemudian yang C ini lampiran 1C ada tahapan mini kompetisi pekerjaan konstruksi ya, ini juga ada sampai L ya. Sampai K ya harusnya, tapi di ketiknya di sana itu di regulasi itu L gitu ya, tindak lanjut mini kompetisi yang dibatalkan gitu ya. Nah, ini yang menarik nih Bapak Ibu, di sini ada seperti tender ya, itu ada pemberian penjelasan, tetapi memang tidak wajib menunya pemberian penjelasan itu dilakukan oleh PP atau PPK yang saat ini masih bisa ya. Oke. Ini lampiran 2A1A ya, ini model urutan papan peringkat untuk mini kompetisi itemized barang jasa lainnya. Kemudian ini 1B-nya urutan papan peringkat kalau ada menerapkan HEA, menerapkan preferensi harga gitu ya. Dan kalau yang menerapkan preferensi harga pasti kan paketnya di PPK ya, ini nilainya di atas 1 miliar. Ini menunya belum muncul juga. Kemudian yang non itemized ini ada papan perurutan juga yang menggunakan HEA yang non itemized. Kemudian ini yang papan peringkat kompetisi menerapkan HEA juga. Dan ini untuk yang papan peringkat untuk pekerjaan konstruksi nanti yang kalau sudah muncul menunya akan metode peringkatnya seperti ini pemeringkatannya. Nah, kemarin disampaikan oleh Pak Yulianto di dalam materinya ya, Pak Yulianto ini adalah Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP di acara kelas online kemarin di LPKN tanggal 12 Juli 2025 terkait dengan gagasan atau definisi dan pertimbangan penerapan mini kompetisi. Jadi kenapa mini kompetisi, kenapa persaingan itu diperlukan? Itu berdasarkan situasi, alasan, dan pertimbangan seperti ini Bapak Ibu. Jadi saat ini informasi penayangan produk katalog elektronik ini dari sisinya penjual ya bersifat sepihak dan sementara. Jadi klaimnya sepihak, penyedia menyampaikan produknya ya, menyampaikan isian rincian produknya itu bersifat sepihak dan sementara, karena kapanpun penyedia mau take down produknya itu ya setiap saat bisa gitu ya. Merubah harga, merubah keterangan-keterangan lain yang ada gambar dan seterusnya di dalam eh, produknya itu sangat gampang sekali ya penyedia ya. Walaupun memang ada saat ini kurasi ya, tapi memang penyedia diberikan kewenangan untuk merubah produknya itu ya. Dan ini bersifat sepihak dan sementara. Kemudian dari sisi point of view-nya pembeli atau PPK atau PP, maka perlu dilakukan koreksi atau memilih dan memilah ya sebelum membeli. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya duit pribadi mau belanja melalui platform eh, marketplace itu, Bapak Ibu kan juga harus ngecek juga penyedianya ini bonafit apa enggak, bintangnya berapa dan seterusnya ya sebelum Bapak Ibu membeli. Reviewnya produk kayak apa. Nah, ini juga di katalog versi 6 ini juga perlu itu. Nah, menu yang disampaikan di katalog ada negosiasi ya, negosiasi, tapi juga tadi disampaikan teman-teman juga Pak Muji juga negosiasi kan tidak ada persaingan di situ, sehingga eh, kalau ada persaingan ini ada tools ya, ada alat untuk mengkoreksi harga salah satunya gitu ya. Nah, kalau di dalam proses pengadaan barang jasa selain dengan mekanisme metode e-purchasing ini ada penunjukan langsung, pengadaan langsung itu eh,
Pembelian langsung pun ada negosiasi. Kemudian tender, tender cepat ini juga ada negosiasinya juga ya. Nah, ini ada kombinasi antara model ini ya. Kemudian perbedaannya di mini kompetisi versi 5 dan versi 6 ini, kalau dulu di versi 5 itu ada tiga jenis mini kompetisi. Mini kompetisi produk, mini kompetisi spek, mini kompetisi pekerjaan konstruksi ya. Kalau di versi 6 ini ada mini kompetisi dijadikan satu ya produk dan spesifikasi, tapi dibedakannya adalah mini kompetisi barang jasa lainnya itemized dan non itemized, kemudian ada mini kompetisi konstruksi gitu ya. Kemudian untuk disampaikan di disclaimer oleh teman-teman LKPP termasuk Pak Yulianto kemarin ya, eh, perlu kita sebagai PPK atau PP ini memitigasi risiko di mini kompetisi ya. Apakah risiko dalam penyelenggaraan mini kompetisi apa saja yang harus disiapkan ya? Eh, mereka kemarin disampaikan Pak Yulianto adalah ada 6 langkah mitigasi risiko. Yang pertama, temu kenali potensi masalahnya. Teman-teman PP dan PPK sebelum melakukan belanja di katalog ini ya harus tahu apa yang dibutuhkan. Jangan langsung pengadaan melalui e-katalog gitu ya. Tetapi ada disiapkan dulu dokumen-dokumen identifikasi kebutuhan. Apa sih yang dibutuhkan oleh usernya gitu ya. Misalkan mau pengadaan laptop, laptop ini mau digunakan siapa, kebutuhan laptopnya bagaimana, speknya seperti apa, kemudian harus memiliki estimasi harga produk atau barang jasanya tadi ya. Kemudian mengetahui kinerja produk atau pelaku usahanya dan mengetahui proses bisnis pengadaan tadi, proses bisnis produknya ini dibelanjakan melalui siapa, kemudian sampai ke apa distribusinya bagaimana dan seterusnya. Kemudian perlu mendokumentasikan ya dalam proses e-katalog ini kita buat kertas kerja, kita catat, kita screenshotkan gitu ya. Kita dokumentasikan semuanya karena kan kita nggak tahu pengadaan hari ini bisa aja diperiksa 5 tahun atau 10 tahun ke depan ya. Karena memang kalau saya baca di peraturan perundang-undangan itu dokumen pengadaan itu sampai 18 tahun umurnya daluarsanya nih Bapak Ibu ya. Dan harapannya dalam proses ini Bapak Ibu tidak sendirian ya, PPK, PP tidak sendirian ya, libatkan pihak lain ya, kemudian manfaatkan AI ya, teknologi informasi ya. Jadi di beberapa kabupaten kota teman-teman Pokja atau PPK ini sudah mulai menggunakan AI dalam menyusun spek teknis gitu ya, Bapak Ibu. Mereview produknya juga sudah menggunakan referensi-referensi dari YouTube dan seterusnya. Kemudian buat disclaimer, pernyataan formal untuk antisipasi atas penyalahgunaan kewenangan atau kesalahan pihak lain. Kemudian ya nggak boleh bohong ya, menghindari cashback ya, karena godaan terbesar di pengadaan barang jasa itu ya tadi cashback, gratifikasi ya. Jadi Bapak Ibu harus harus benar-benar clear ya dalam pengadaan barang jasa menggunakan mini kompetisi ini atau menggunakan e-katalog ya. Ya, transparan, buktinya juga di apa disiapkan bukti-bukti ya, dan kalau nanti ada gratifikasi ataupun pemberian yang tidak seharusnya diberikan oleh PPK diberikan kepada PPK dan PP ya harus berani melaporkan gratifikasi gitu. Kemudian bisa menerapkan manajemen anti swap nih ya, mengikuti program sertifikasi ISO 37001. Saya kemarin juga sempat membaca ya, lumayan mahal ini untuk bisa memiliki sertifikasi ISO 37001 ini ya. Dan sudah saya sampaikan ke Pak Kabak terkait dengan penerapan ISO ini memang harus disiapkan anggaran khusus nih Bapak Ibu terkait dengan penerapan ISO ini. Tapi saya yakin teman-teman banyak yang sudah di UKPB-nya UKPBJ-nya itu menerapkan ini ISO 37001 ini. Nah, ini Bapak Ibu yang kita tahu ya dan kita pelajari ya di keputusan Kepala LKPP 177 ya.
bahwa kalau Bapak Ibu milih produk di kata elektronik itu yang pertama adalah dari identifikasi kebutuhan tadi memunculkan spesifikasi teknis ya. Spesifikasi teknisnya ini sudah sesuai belum dengan produk yang akan Bapak Ibu beli. Kemudian prioritas penggunaan produk dalam negeri. Kalau ada produk dalam negeri ber-TKDN dan BMP 40%, maka barang itu wajib kita beli gitu ya. Kemudian kalau nggak ada yang TKDN dan BMP-nya 40%, turun lagi yang nilai TKDN-nya misalkan kurang dari 25% lah. Kalau nggak ada lagi baru yang produk dalam negeri yang belum ada TKDN-nya. Nah, kalau itu produk dalam negerinya nggak ada baru ke impor gitu ya. Kemudian prioritas usaha kecil koperasi. Nah, ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau belanja di kata elektronik, nanti akan muncul di dalam produk itu siapa penyedianya. Kemudian penyedianya ini kategorinya apa? UMKM atau non UMKM. Nah, saya masih sering kali menemukan ya ternyata PP atau PPK ini belanja ke penyedia yang nggak dicek ternyata ini penyedianya non UMKK padahal paketnya di bawah 15 miliar nih Bapak Ibu ya. Kenapa kok belinya di UMKK? Alasannya macam-macam. Ada yang wah ternyata kalau beli yang di non UMKK ini harganya lebih murah Pak daripada beli yang apa namanya UMKK gitu. Tapi memang prioritas kita kalau kita mau strict pada regulasi ya di Perpres juga muncul di SK Kepala LKPP ini muncul juga bahwa prioritas kita itu belanja ke usaha kecil koperasi. Nah ini tolong teman-teman yang kalau misalkan mau klik ya dilihat lagi, di cross check lagi apakah kita ngeklik eh, penyedianya ini yang UMKK gitu ya. Kemudian baru harga terbaik nih Bapak Ibu. Oke. Sama ya di 177 tahun 2024 dan di keputusan Kepala LKPP ini tadi ya dilakukan terhadap dua atau lebih penyedia yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi jenis. Jadi di mini kompetisi versi 6 ini ya tidak dibedakan lagi mini kompetisi produk atau mini kompetisi spek itu jadikan satu di mini kompetisi barang atau jasa lainnya gitu ya. Kemudian nanti di situ ada eh, kriteria-kriteria yang Bapak Ibu akan isi wajib dan tidak wajibnya ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ngisi spek ya berarti bukan produk gitu ya. Ngisi spek misalkan nanti mau beli laptop ya speknya laptop itu aja, nggak nyebut mereknya laptop misalkan. Speknya misalkan layarnya 14 in itu dituangkan di dalam kriteria mini kompetisinya. Kemudian eh, alurnya seperti ini ya, kompetisi di katalog versi 6 itu ya. Memilih menu kompetisi barang jasa atau digital gitu ya, kemudian memilih produk kategori 3 gitu kan, kemudian mencantumkan spesifikasi, bisa memilih mencantumkan merek dan seterusnya, itu kriteria-kriteria itu akan dicantumkan di situ. Dan pembaharuan fitur di mini kompetisi ini memudahkan PP dan PPK dalam membuat kompetisi ya, mengedit data input sesuai status kompetisi dengan lebih fleksibel ya, simplifikasi data input sehingga tidak perlu diisi dua kali. Pemilihan produk menjadi lebih praktis berkat skema kategori, rekomendasi pemenang lebih akurat, data yang sudah terintegrasi, kemudian memudahkan penyedia untuk menemukan dan mengikuti paket kompetisi. Jadi nanti penyedia yang mempunyai KBLI yang sama dan sudah menayangkan produk itu yang bisa berpartisipasi diundang oleh sistem untuk mengikuti mini kompetisi ini Bapak Ibu ya. Dan nanti sudah disampaikan juga eh, papan peringkat tadi ya, sehingga mengerti saya di peringkat berapa dan mini kompetisinya kenapa saya eh, misalkan di peringkat satu ternyata tidak jadi pemenang gitu ya. Mungkin di situ nanti ada penjelasan oleh PPK atau PP kemudian kenapa kok penawarannya tidak diterima atau gugur gitu ya. Nah, kalau jenis kompetisi ya tadi Bapak Ibu saya sudah jelaskan ya ada tiga ya yang dikembangkan oleh LKPP ini dan Telkom. Ada barang jasa lainnya, itemized maupun non itemized. Dan non itemized ini belum belum muncul menunya sampai saat ini, Bapak Ibu. Kemudian pekerjaan konstruksi sudah muncul menunya tapi belum bisa dieksekusi juga. Non itemized juga muncul sebenarnya menunya tapi juga belum bisa dipakai. Kemudian jasa konsultansi. Ya.
Minikom barang jasa lainnya dilakukan dengan membandingkan spek jenis yang dimiliki dua atau lebih penyedia kartu elektronik untuk mendapatkan harga terbaik pada kategori produk tertentu untuk barang atau jasa lainnya. Kategori produk yang dapat dilakukan mini kompetisi barang atau jasa lainnya adalah kategori produk tingkat 3. Jadi yang ada layer 1, 2, 3 nanti akan saya jelaskan ya layering-layering itu ya. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi ini sama ya untuk dua penyedia dengan kategori produk tingkat 3 pada kartu elektronik. Jasa konsultasi ini masih belum kelihatan, tapi menunya baru sedang disusun oleh teman-teman LKPP. Nah ini kalau kita masuk di menu kompetisi, baik itu PPK atau PP, munculnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Pilih jenis kompetisinya, ya. Kalau kita klik di atas di bagian atas ini ya, ada daftar transaksi, nanti kita klik mini kompetisi, maka akan muncul menu ini ya. Menu pilih jenis kompetisinya. Nah yang bisa diklik ini saat ini ya, baru yang menggunakan mini kompetisi non konstruksi ini ya. Barang, jasa, dan digital ya. Oke, kalau Bapak Ibu di sini mungkin bisa ngasih respon ya. Mungkin sudah pernah melakukan mini kompetisi untuk di versi 6, Bapak Ibu? Bapak Ibu peserta webinar ada yang sudah pernah mini kompetisi? Kalau Mungkin bisa kalau respon. misalkan sudah ya itu bisa kasih emoticon ya di situ ya. Siap, Om. Siap, Eh, Pak Tommy. Mas Baskoro sudah ini ya kayaknya. Sudah pernah Mas Baskoro versi 6 mini kompetisi? Ya, ini untuk ATK ya, untuk kertas ya, Pak Tommy ya. Kertas ya. Ya, Melalui kebetulan sistem sudah kita apa lakukan. manual mini kompetisinya? Ini aplikasi Pak Tommy, Lewat aplikasi. kita Oke. lakukan mini kompetisi ya. Oke. Dan yang sepertinya yang baru bisa berjalan yang itemized ya, non itemized belum tersedia ya, Pak Tommy ya. Betul, betul, betul. Ya, Mas Baskoro. Terima kasih nih Mas Baskoro nih sharingnya. Ya. Oke. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain yang sudah mengalami buat paket mini kompetisi selain Mas Baskoro. Oke ya, nanti Mas Baskoro bisa sharing lagi ya. Saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu bedanya mini kompetisi barang jasa itemized dan non itemized ini yang itemized. Jadi ada eh, misalkan di paketnya Bapak Ibu mini kompetisi ini ada 4 produk ya berbeda, antara 4 produk berbeda. Nanti masing-masing penyedia itu bisa menawarkan semua produk atau salah satu produk. Itu tidak dibatasi ya kalau mini kompetisi itemized. Ya, kemudian pemenangnya bisa macam-macam nih. Bisa item produk A pemenangnya si A gitu kan. Bisa item produk B ini yang menang juga yang lainnya atau bisa juga pemenangnya itu A B C D ini satu pemenang itu juga mungkin juga ya. Oke. Nah ini jadi di dalam satu paket mini kompetisi PPK atau PP ini punya banyak produk gitu ya. Kemudian banyak produk yang menawarkan nanti bisa macam-macam penyedia dan pemenangnya bisa macam-macam penyedia juga, tidak hanya satu penyedia. Ini kalau yang mini kompetisi barang jasa lainnya item S. Kemudian kalau non item S, kalau non item S ini misalkan ada 4 item ya A, B, C, D. Ini Bapak Ibu nanti penyedia itu akan menawar seluruhnya. Tidak boleh nawar produk item A saja gitu kan. Tapi menawar semua produk wajib. Kalau enggak ditawar semuanya enggak bisa melanjutkan ke pemasukan penawaran gitu ya. Dan kemudian penawarannya ini nanti pemenangnya adalah satu pemenang ya. Jadi item semua tadi misalkan ada 10 penawar ya, pemenangnya satu penawar itu menawarkan semua item-item produk ini begitu. Dan menu ini yang belum muncul sampai saat ini Bapak Ibu. Kemudian di pekerjaan konstruksi sama seperti mini kompetisi non itemized ya. Jadi item-item pekerjaan konstruksi itu misalkan ada pekerjaan jalan ya, ada mulai dari apa SMKK, kemudian item-item di pekerjaan dulu pembersihan, kemudian
Misalnya ada 10 item pekerjaan, maka harus ditawar 10 item pekerjaan itu. Ya, dan pemenangnya satu menawarkan yang 10 item pekerjaan tadi gitu. Jadi tidak banyak pemenang intinya gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti sudah bikin paket mini kompetisi akan muncul di menunya Bapak Ibu tampilan ini Gue mulai apa balik kantor, Bang? syarat dan ketentuan ini ya. Syarat dan ketentuan dan ini Bapak Ibu PPK atau PP wajib baca ini syarat dan ketentuannya di mini kompetisi ini. Jangan sampai nggak dibaca ya. Ini semua harus dibaca ini. Ya. Di syarat ketentuan itu ada pendahuluan, definisi, ketentuan umum, ketentuan mini kompetisi, ketentuan pengiriman, ketentuan pembayaran, ketentuan harga dan pajak dan seterusnya sampai kemudian pembayaran dan ketentuan lainnya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu kalau nanti sudah membuat mini kompetisi dipelajari dulu, dibaca dulu syarat dan ketentuannya untuk mini kompetisi ini. Ya. Kemudian siapakah penyedia yang dapat mengikuti mini kompetisi ini? Jadi penyedia yang memenuhi syarat kualifikasi sesuai dengan kriteria kompetisi. Bapak Ibu mohon settingnya ini misalkan nilai paketnya di bawah 15 miliar berarti Bapak Ibu settingnya ke penyedia yang UMKK ya, usaha menengah kecil koperasi. Yang mikro atau yang kecil. Ternyata Bapak Ibu bisa pilih eh, mikro bisa juga, kecil juga bisa gitu ya. Kemudian sudah menayangkan produknya pada kategori level 3 ya. Kemudian siapa yang membuat paket kompetisi ini baru bisa dua ya, pejabat pengadaan dan PPK. Kalau pejabat pengadaan sampai dengan nilai 200 juta, kalau PPK di atas 200 juta, tapi kalau sampai dengan 1 miliar masih belum bisa ini menunya. Tuh, baik. Kemudian tahapannya mini kompetisi itemized maupun non itemized sama ya. Ada persiapan, kemudian pelaksanaan. Di persiapan ini Bapak Ibu mempersiapkan persyaratan produk, persyaratan spek produk yang akan dilakukan mini kompetisi, kemudian persyaratan peserta mini kompetisi apabila diperlukan. Nah, ini Bapak Ibu nanti saya harapkan juga sebelum membuat paket mini kompetisi persyaratan produk ini Bapak Ibu juga harus mendalami produk yang akan Bapak Ibu mini kompetisikan ya. Bapak Ibu nanti bisa melihat di panduan panduan penggunaan itu ada eh, apa namanya dokumen penilaian produk. Nah itu Bapak Ibu juga harus baca juga nih dokumen penilaian produk itu terkait dengan produk yang akan Bapak Ibu mini kompetisikan gitu ya. Kemudian di pelaksanaan mulai dari membuat paket ya, membuat penawaran kompetisi nanti penyedia, kemudian eh, memberikan penjelasan ya kalau itu diperlukan dan ini menu pemberian penjelasan itu saya buka kemarin saya praktekkan juga belum belum muncul. Mas Baskoro kemarin sudah muncul belum ini pemberian penjelasan? Kalau saya cek belum ya. Ini masih mau akan ada ini menu pemberian penjelasan dan ini sifatnya pemberian penjelasan itu tidak wajib ya Bapak Ibu, bisa digunakan atau tidak. Kemudian nanti akan muncul papan peringkat kompetisi ya. Jadi papan peringkat kompetisi ini penawarannya penyedia, kemudian ada tahapan evaluasi penawaran, kemudian ada penetapan pemenang kompetisi, kemudian pengumuman pemenang. Nah, Maaf kemudian nih, untuk Pak Tommy, ya waktunya tinggal 2 menit lagi. 2 menit lagi, oke. Ya, ya Kemudian makasih. persiapan mini kompetisi ini persyaratan kompetisi, kita ngecek produknya, penyedianya dan kualifikasi tadi saya sudah jelaskan ya. Kemudian membuat paket ya. Terus, nah ini nanti perlu tampilannya Bapak Ibu ini mengisi RUP, kemudian membuat judul kompetisi, membuat jadwal kompetisi ya, kualifikasi penyedianya seperti apa, detail produk yang akan dikompetisikan seperti apa, jenis penawaran, lokasi, penyelesaian pekerjaannya kapan, kemudian PPK-nya kalau Bapak Ibu sebagai PP, tapi kalau Bapak Ibu nggak sebagai PP maka ini tidak perlu memilih PPK-nya. Oke, ini saya lanjutkan ya. Terus ini pelaksanaan mini kompetisinya. Nah, nanti akan ada kalau pas papan peringkat kompetisi itu untuk paket mini kompetisi itemized ya. Ini nanti
Urutan papan peringkatnya juga akan dilihat dari prioritas produk dalam negerinya ya Bapak Ibu. Jadi ada penawaran, total penawarannya, kemudian TKDN dan BEP-nya berapa. Akan diurutkan eh, produk dengan nilai TKDN dan BEP tertinggi gitu ya di kompetisi itemized. Kemudian kalau di mini kompetisi non itemized nanti akan muncul papan peringkatnya ya. Itu ada pembobotan ya. Pembobotan 50% untuk skor PDN-nya, kemudian pembobotan 50% untuk skor harganya sehingga nanti muncul skor akhirnya dan skor yang paling tinggi ini akan menjadi peringkat yang pertama begitu. Jadi ada pembobotan 50 dan 50 antara PDN dan harganya begitu. Oke. Nah, ini papan peringkat tadi ya sudah saya sampaikan ya. Izin Eh, Pak Tommy, sekalian menyela Pak Tommy. oke. Ini yang Gimana Bu menghitung Anggi ya? ini, oh nanti aja ya. Oke, Oke. nanti aja ya. Oke. Siap. Ditunggu ya Takutnya Mbak lupa, Lina. takutnya lupa Pak Ya, Tommy. oke. Jadi nanti yang akan memperingkat, saya mau tahu maksudnya Mas Baskoro nih, yang akan membuat papan peringkat itu sistem ya Bapak Ibu ya. Jadi ini akan diolah oleh sistemnya mini kompetisi ya. Ya, betul betul. Itu yang menjadi Ya, pertanyaan saya. Ini kok kayaknya oke. ribet sekali hitungannya Ya, ya. jadi nanti Oke. Ribet PPK sekali. sama PP itu nggak akan ngitung sedetail ini, tapi ya sistem AI yang akan memperingkatkan ya Bapak Ibu seperti itu. Oke. Oke, jadi Pak Tommy tugasnya ini dah PPK dan PP. waktunya. Oke, Ya. betul ya. Jadi Heeh. tugasnya PPK dan PP tadi melakukan evaluasi yang membandingkan speknya antara spek yang dibuatkan di kriteria dengan spek yang akan spek yang disampaikan oleh eh, penyedia gitu ya. Nah, terus krusialnya di sini ada satu hal lagi Bapak Ibu. Jadi setelah evaluasi kemudian ditetapkan pemenang, maka penyedia yang ditetapkan pemenang itu harus melakukan konfirmasi. Konfirmasi menerima sebagai pemenang atau dia akan menolak sebagai pemenang gitu ya. Jadi harus ada konfirmasi. Waktunya 3 hari ya. Kalau 3 hari tidak konfirmasi, maka nanti ke peringkat berikutnya gitu ya. Jadi ini titik krusialnya begitu Bapak Ibu. Kemudian ditetapkan pengumuman pemenang di kata elektronik dan nanti semua penyedia yang menawar itu bisa melihat di papan peringkatnya dia di posisi berapa gitu kan. Kemudian yang menang siapa dan seterusnya. Nah, di pekerjaan konstruksi ini sama seperti yang mini kompetisi eh, non itemized itu perlakuannya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. 9476 menawi lepat nyuwun ngapunten saya kembalikan ke Bu Anggia. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih eh, Pak Tommy atas pemaparan Siap. materinya. Di sini sudah ada 9 penanya nih melalui kolom chat. Ya, Tadi kan ada yang sempat resen di nggak nih? i- yang raise hand belum ada. Pak Baskoro Oke. ada yang mau ini tadi yang disela, mumpung ingat. Ya mungkin Mas Baskoro mau sharing atau mau. Tadi ada yang mau di ini. Kalau kalau belum saya ke Oke, kolom boleh chat. boleh Mbak Anggi. Sebelum ke Oke, ke kolom kolom. chat ya. Ya, Ya. Terima kasih apa tuh? Mbak Anggi. Terima kasih Pak Ya, Muji ya. Satu Training and Consulting yang telah mengadakan kegiatan ini. Terima kasih Mas Tommy nih, materinya Siap. luar biasa sekali yang Terima sudah kasih Mas ditunggu-tunggu Baskoro. ya pastinya ya. Apalagi dengan terbitnya Peraturan Kepala LKPP nomor 93 ya 2025 ya. Ya, ini Siap. oke, mungkin ada beberapa hal yang mungkin ingin kita tanyakan ya, kita diskusikan ya. Eh, nah gini Pak Tommy ya, kalau kita cermati ya terkait ketentuan ya sebelum keputusan Kepala LKPP 93 ini ya mungkin yang kita sampai saat ini menjadi pertanyaan ya kaitan kewenangan Pokja ya di mini kompetisi ini seperti apa ya. Karena di Perkas 93 ini pembuatan paket sudah tersirat tuh ya. Nah, itu wewenang dari PP dan PPK ya. Nah, ini sebenarnya ini masih topik diskusi kita ya. Mungkin nanti Oke. dari Pak Tommy bisa ada hal-hal yang bisa menjadi inilah insight bagi kita semua ya terkait bagaimana wewenang Pokja ya. Walaupun mungkin apakah masih menunggu aplikasinya kah? Karena kalau kita cermatin juga role untuk Pokja itu
belum tersedia ya, belum tersedia. Kemudian terkait mini kompetisi ini pun juga baru sebatas itemized saja dan untuk barang, jasa lainnya maupun digital ya. Dan itu pun juga itemized ya, sedangkan non itemized belum belum tersedia seperti itu. Itu mungkin yang pertama ya Pak Tommy ya. Yang kedua tadi Pak Tommy perhitungan ini ya, penentuan peringkat ya tadi ya. Ini pastinya ini mungkin teman-teman lainnya juga melihat nih, ini kok perhitungannya jelimet sekali ya. Ini pasti sudah ini mungkin untuk meyakinkan lah ya, meyakinkan karena kan eh ketika kita melakukan mini kompetisi ya pastinya nanti kita juga setting ini ya, setting waktu ya. Setting waktu terkait durasi lamanya mini kompetisi, kemudian juga bagaimana nanti kalau kita ini ya setelah mini kompetisinya ditutup, tahapan berikutnya adalah melakukan evaluasi. Nah, disinilah Pak Tommy ya tadi apa Ya, yang kita lakukan di tahapan evaluasi ini ya, batasan-batasannya ya. Apakah eh, kaitan menghitung tadi itu kita juga melakukan perhitungan juga, ataukah sudah kita bisa pastikan nih, kita percayakan nih AI ya tadi ya Pak Tommy ya. ya, AI yang menghitung, namun apakah kita memerlukan yang mungkin apakah kita ada butuh kertas kerjanya ya? Karena kalau dilihat ini kan kayak semacam kertas kerja nih, perhitungan tahu-tahu muncul peringkat nantinya ya. Kalau seperti dilihat tadi kan perhitungan itu sepertinya ke height ya, ke height ya tersembunyi, hmm. tahu-tahu muncul adalah peringkat seperti itu. Nah, apakah itu nanti kita memerlukan ada kertas kerja terkait perhitungan ini atau kita tetap kita percayakan di sistem AI ini? Mungkin itu Pak Tommy terkait hal Ya, yang mungkin jadi pertanyaan ya. Karena kemarin pun oke. juga ketika kita mini kompetisi itu ya karena mungkin ini ya Nilainya berapa kemarin Mas mini cuma kompetisinya? ya 40 juta sih Pak Tommy ya. 40 juta ya, 40 berarti di juta PP aja ya. PP aja ya. Kemudian nanti memang langsung muncul Pak Tommy itu peringkat pertama langsung ya, dia harganya paling Ada murah berapa ya. peserta yang muncul? Penyedianya yang muncul Sepertinya berapa? itu pada waktu itu Mas, lebih dari 5 ya Pak Tommy lebih ya, dari 5. mengumumkan Oke. lebih dari 5. Dan pertama itu dari harga pagu kita 59.000 ya, kertas HPS itu penawaran terendah dan itu sebagai pemenang di angka 46.000 sekian ya, 46.000 sekian. Nah ini dan ini ternyata ini bisa menjadi bahan referensi kita ya, referensi kita yang misalnya nanti kita transaksikan lagi, tapi ternyata tidak disetujui ya sama penyedianya yang sama ya, karena informasinya itu harga berlaku tidak berlaku saat ini, harga berlaku pada bulan sebelumnya ya, dan itu sebagai harga promo Oke. ya itu Pak Pak Tommy ya. Ya, Ya, sudah ya, ya, pernah ya. kita lakukan. Ya, terima kasih Pak Tommy, luar biasa sekali nih mini Siap, kompetisi makasih Mas ya. Baskoro. Ya, terima kasih Muji Santosa Training and Consulting yang langsung ada kegiatan ini padahal baru ya muncul kemarin di tanggal 8 Juli ya. Sekarang seminggu setelahnya ada Zoom terkait mini kompetisi. Ya, terima kasih Pak Tommy. Ya, matur nuwun Mas Baskoro. Ini langsung saya jawab atau gimana Bu Langsung, Pak Tommy. Anggia ya? Ya, Ya, langsung. Langsung Pak oke. Tommy. Nanti saya lanjut Ya, di kolom chat. Ya. siap. Oke, baik. Terima kasih sharingnya Mas Baskoro. Kemudian ada pertanyaan ya. Jadi yang saya jawab pertama ini yang, jadi kalau di mini kompetisi ini Bapak Ibu, kalau misalkan hanya satu penyedia yang memasukkan penawaran pada saat kita buka, maka itu mini kompetisinya langsung gagal ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mini kompetisinya berhasil ya harus lebih dari satu penyedia yang menawar. Kemudian tadi PPK itu punya kewenangan atau PP mengundurkan jadwal. Misalkan mau selesai besok, ternyata belum sampai hari ini belum ada yang memasukkan penawaran gitu ya. Maka waktunya bisa diundurkan lagi gitu. Tapi kalau batasan eh, minimal waktu mini kompetisi itu untuk yang barang ya, barang jasa lainnya itu tadi 1 kali 24 jam gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan konstruksi minimal 3 hari ya, 3 kali 24 jam itu. Kemudian eh, perhitungan tadi ya, perhitungan tadi peringkat itu akan dilakukan oleh sistem oleh AI. Tapi Bapak Ibu juga harus buat kertas kerja nih. Karena setelah dari urutan peringkat tadi, Bapak Ibu akan melakukan yang namanya evaluasi ya. Evaluasi membandingkan antara spek yang dituangkan dalam kriteria Bapak Ibu, kemudian dibandingkan dengan speknya penyedia yang menawar gitu ya. Jadi kemungkinan peringkat satu itu misalkan ya tadi ternyata TKDN-nya
yang dicantumkan berbeda dengan yang apa namanya, yang produk yang ditawarkan, berarti kan gugur ya. Kemudian nanti masuk ke peringkat yang kedua lagi dan seterusnya, peringkat ketiga, keempat. Spek teknis dan apa namanya, syarat dan ketentuan dan di spek teknis tadi yang dibuat kriteria oleh Bapak Ibu, maka itu harus diperiksa, dibandingkan, diperiksa ya, dievaluasi. Nah, kalau misalkan masih ada yang belum jelas dari produk yang ditawarkan itu, Bapak Ibu bisa melakukan klarifikasi ya. Klarifikasi melalui chat ya, atau klarifikasi terkait dengan kebenaran produk tadi ya. Ada yang mungkin eh, speknya di situ tidak ada perbedaan yang mungkin menyebabkan apa ya, misperception atau apa, itu bisa dilakukan klarifikasi. Jadi boleh dilakukan klarifikasi terhadap papan peringkat ini tadi ya. Dan evaluasi ini saya sarankan Bapak Ibu tetap membuat kertas kerjanya ya. Walaupun papan peringkat tadi sudah otomatis ada kertas kerja di sistem ya, tapi untuk hal-hal yang seperti ini, misalkan tadi UMKK diminta, MKK ternyata kok yang nawar ini bukan UMKK ya, misalkan sistemnya gitu. Nah, kalau papan peringkat tadi misalkan Bapak Ibu mau melakukan perhitungan ulang ya silakan lakukan perhitungan ulang kalau nggak yakin dengan sistem ini tadi ya. Tapi kemarin LKPP menyampaikan bahwa di sistem pemeringkatan ini sudah diuji ya berkali-kali oleh LKPP, sehingga eh, apa, penghitungannya itu tidak usah perlu manual tapi menggunakan perhitungan ini. Tapi kalau Bapak Ibu merasa nggak yakin ya lakukan dengan penghitungan manual sebelum menetapkan pemenangnya tadi ya. Mungkin itu Mas Baskoro, terima kasih masukannya ya. Dan Mas Baskoro sudah Eh, melakukannya juga untuk yang tadi ya, mini kompetisi yang ATK di bawah 1 miliar ya, itu tadi 40 juta itu. Itu. Ini saya kembalikan ke Bu baik. Anggia. Ya, Silahkan. baik, Pak Tommy. Om Fajar ini ditunggu dulu ya. Saya ke tiga penanya dulu yang ada di kolom chat. Ya, Pertanyaan silakan. pertama, ini tadi uh, penyampaian pendapat nih dari Teguh Saiful Lijah nih Aceh Barat. Pendapat Mm-mm. tentang sebaiknya jangan di chat offline. Mungkin ini sebelum webinar tadi ya tentang Hmm. apa Klarifikasi tentang atau chat ya. klarifikasi ya. Di mini kompetisi ada tidak untuk chat penyedia sebelum Ya, sebelum atau selama proses? jadi nanti pada saat mini kompetisi itu akan muncul papan peringkat dan link produknya, Bu. Pada saat kita Hmm. klik link produknya, nanti akan muncul di situ link produk, kemudian ada fitur chatnya di situ. Jadi kita bisa chat Hmm. terkait Chat ke produk itu kepada masing-masing penyedia. penyedia ya. Ya, Oh, betul. oke. Oke. Pertanyaan berikutnya terkait oleh Teuku Saiful Lijal juga nih. Oke. Terkait e-purchasing V6, apakah ada pemisahan berdasarkan pagu anggaran terkait pelaksanaan e-purchasing? Pagu berapa dilakukan Minicom dan pagu berapa dilakukan negosiasi? Oke, itu ya. Kalau yang pertanyaan nomor Ya. satu itu tidak ada ketentuannya ya, Bapak Ibu ya. Jadi sampai saat ini di keputusan Kepala LKPP yang surat keputusan ini yang 93/2025 itu tidak mengatur sedetail itu ya. Tapi kita nanti mungkin nunggu keputusan Kepala LKPP-nya ini ya. Apakah ada threshold ya terkait dengan kapan menggunakan mini kompetisi, kapan menggunakan negosiasi, ini masih belum belum ada. Jadi saat ini ya profesional judgment PPK dan PP ya, mau menggunakan mini kompetisinya ini untuk nilai berapa gitu kan, atau untuk produk apa gitu ya. Jadi kalau kita dulu belajar apa, bagan supply positioning model itu ya, itu juga kita bisa gunakan indikator itu untuk memilih apakah kita akan melakukan mini kompetisi atau tidak. Kalau Pak Muji tadi menyampaikan ya, kalau apa, misalkan ada dua penyedia yang tayang lebih gitu ya, kita bisa mini kompetisikan itu. Pada prinsipnya sistem bisa melakukan itu gitu ya. Dan itu bisa mengkoreksi harga tadi gitu. Kemudian pertanyaan Pertanyaan yang kedua, kedua ya. ya Hmm. apabila minimal ada dua penyedia yang sudah tayang produknya di e-katalog, apakah wajib dilakukan Mikom? Nah, saat ini di Wajib. dalam keputusan Kepala LKPP-nya belum belum ada kewajiban ya Bapak Ibu, tetapi optimasi terbaiknya kita gunakan fitur mini kompetisi ini. Kalau misalkan dengan negosiasi tadi banyak yang apa, menyatakan bahwa oh negosiasi ini, katalog ini dengan negosiasi itu apa namanya,
penunjukan langsung terselubung, sudah penunjukan langsung terselubung lagi. Nah, terus tidak ada kertas kerjanya lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita beli rokok itu ya Bapak Ibu ya, seperti sampaikan kemarin tuh, kalau kita beli rokok itu kan di dalam rokoknya itu ada tulisannya disclaimer-nya itu ya Bapak Ibu ya. Disclaimer-nya kalau rokok ini akan merugikan kesehatan kalau Bapak Ibu tetap merokok gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu ini belum secara SDM belum matang untuk melakukan pengadaan melalui katalog, ya harus belajar gitu ya, harus mempersiapkan tadi sampaikan Mas Baskoro juga menyiapkan kertas kerja, menyiapkan apa namanya mitigasi-mitigasi resikonya dan salah satunya dengan Minicom ini kita mitigasi resikonya terkait dengan itu tadi proses persaingan itu sudah bisa kita gunakan gitu ya, seperti itu. Oke, jadi kalau sampai saat ini belum ada kewajiban ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang ketiga, Ya, kemudian bila hanya satu penyedia yang tayang produknya di e-katalog, metode apa yang dipilih? Apa langsung metode negosiasi atau dipilih metode lain selain purchasing, misalnya tender? ya, pada prinsipnya ya tadi Bapak Ibu kalau ada di e-katalog tersedia maka kita melakukan e-purchasing ya karena di perpresnya tadi meminta kita untuk menggunakan e-purchasing gitu kan, diutamakan diwajibkan untuk menggunakan e-purchasing. Tapi kalau Bapak Ibu tidak akan menggunakan e-purchasing misalkan memilih tender maka harus ada professional judgment dari PPK-nya tadi ya, kenapa tidak menggunakan tidak menggunakan e-purchasing gitu ya, gitu ya, kembali lagi ke Pertanyaan PPK-nya selanjutnya. ya. Mm-mm. Ya, pertanyaan selanjutnya. Kalau tidak berdasarkan pagu anggaran, kriteria apa saja bila dilakukan MIKOM dan negosiasi? Ya tadi Bapak Ibu jadi kita pada saat melakukan mini kompetisi ya atau negosiasi kita harus melihat dulu karakternya produk yang akan kita beli. Karena kalau di metode supply positioning model itu ya itu kan ada barang-barang yang itu terkategorikan critical, leverage gitu ya dan seterusnya itu maka kita harus bisa mapping dulu membuat kajian ya, melakukan identifikasi dulu apakah mitigasinya dengan mini kompetisi atau negosiasi gitu. Karena misalkan ya di tempat saya kemarin itu ada PPK yang pengen mini kompetisi gitu. Ternyata item produknya itu ada 69 item gitu ya. Dan ternyata mini kompetisi dengan 69 item yang saat ini masih memungkinkan adalah mini kompetisi item match. Dan mini kompetisi non item match belum bisa. Jadi dari 69 item itu nanti akan berkontrak dengan banyak penyedia. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan. Dipertimbangkan juga ya kesiapan PPK-nya terkait dengan ini. Jadi tidak hanya pada kriteria pagu anggaran tetapi pada mitigasi risiko ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yulianto ya. Kita harus melakukan pemilihan ini dengan metode mini kompetisi atau negosiasi ini juga harus dipertimbangkan banyak hal. Tidak hanya dari satu pagu anggaran saja, tetapi dari produknya, kemudian dari sourcing yang lainnya gitu ya. Jadi tidak serta merta apa namanya kita menggunakan mini kompetisi tapi dengan kacamata kuda gitu maksud saya. Begitu Bu Anggia ya, Pak Baik, Tauku Saiful ya. ya. Baik, satu lagi nih, eh, Pak Siapa? Tommy, Eh, Pak Nurul Huda. Di Perpres 46 2025 untuk mini kompetisi barang jasa lainnya di atas 200 juta atau pekerjaan konstruksi di atas 400 juta, pelaku mini kompetisi dilakukan oleh Pokja. Tapi di Per LKPP 93 2025 masih PPK. Mohon penjelasan yang harus kita gunakan acuannya. Ya, mungkin ini salah bacanya ya Bapak Pak Nurul Huda Mm-mm. ya. Ibu atau Bapak ini Bapak ya. Jadi kalau di Bapak. Perpres 46 2025 dan kemudian kemarin ada SE-nya Kepala LKPP nomor 1 tahun 2025. Nah, untuk pengadaan langsung ya, itu pekerjaan konstruksi ya, itu di up sekarang ya, jadi 400 juta gitu ya. Jadi di situ tidak mengatur terkait dengan mini kompetisi, tetapi proses pengadaan langsung itu sampai dengan 400 juta. Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu mau mini kompetisi ya, saat ini memang tidak diatur untuk nilainya barangnya, tetapi pelakunya kalau misalkan mini kompetisi tadi Mas Baskoro ya 40 juta ATK, itu maka yang melakukan adalah pejabat pengadaan gitu ya. Pejabat pengadaan dengan pagu sampai dengan
200 juta maka dia yang melakukan mini kompetisi. Tetapi kalau misalkan nanti di atas 200 juta maka yang melakukan adalah PPK. Nah, untuk Pokja pemilihan sampai hari ini sampai per LKPP 93 ini diterbitkan itu belum muncul thresholdnya kapan Pokja pemilihan itu melakukan mini kompetisi. Apakah Pokja pemilihan nanti melakukan mini kompetisi nilai paketnya yang di atas 1 miliar atau 15 miliar ini belum muncul ya. Jadi menunya atau toolsnya Pokja pemilihan untuk menggunakan mini kompetisi ini juga belum diakomodir di dalam sistem e-forecasting e-katalog versi 6 ini ya. Jadi kita masih menunggu Pak untuk kewenangannya Pokja ini ya. Yang jelas saat ini menunya yang bisa melakukan mini kompetisi dibatasi nilai ya. Untuk pejabat pengadaan itu paket dengan sampai dengan 200 juta. Untuk yang baik itu pekerjaan barang ataupun konstruksi ya itu eh, kewenangannya sampai dengan 200 juta pejabat pengadaan. Tapi kalau yang eh, PPK itu di atas 200 juta untuk yang di katalog versi 6 ini Biasa. gitu. Oh ya. Gitu ya Baik. penjelasan saya. Ya. Oke. Pak, kita kembali ke yang resen ya. Ini Oke, ada Om boleh Fajar silakan. nih. Silakan Om Fajar ya. Silakan Om Fajar pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tommy, alhamdulillah ketemu Ya, lagi. ya ketemu Tapi lagi kalau ya kemarin Cilacap ya Pak. Mana ini mau videonya nggak muncul nih? ya, kameranya lagi ini dalam perawatan ya. Siap. Iya, gini Mas Tommy, nun sewu terkait dengan mini Siap. kompetisi. Saya mau tanya sedikit. Yang pertama, apakah bisa mini kompetisi ini untuk kontrak harga satuan? Misalnya gini, eh, dalam satu mini kompetisi yang masuk penawaran ada 5, misalnya pengadaan ATK gitu ya. Nah kan Ya, itu kan ada mungkin yang A lebih murah item misalnya kertas, yang B mungkin pulpen, yang C mungkin apa lah itu kita kita ambil dari masing-masing itu untuk dijadikan kontrak harga satuan bisa nggak? Atau harus diadakan per item satu item, tidak 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 borongan gitu. Eh, Mungkin itu sementara Mas Tommy. ya. Ada lagi selain itu. Ini aja ya. Nanti Oke, sambil nunggu Mas Tommy, saya mungkin ada tanya lagi. oke, siap, siap. Jadi gini, tadi saya jelaskan kan ada mini kompetisi item match dan non item match ya. Kalau mini kompetisi saat ini yang bisa digunakan adalah mini kompetisi item match. Jadi kalau tadi Bapak Ibu Pak Om Fajar beli ATK ya, dibuatkan di dalam satu paket mini kompetisi ada pensil, ada gunting, ada kertas, ada macam-macam misalkan 5 item gitu ya dijadikan satu paket mini kompetisi, maka nanti pemenangnya adalah yang menawar paling rendah gitu ya. Urutan di papan peringkat. Ya, jadi urutan yang papan peringkatnya nanti misalkan ada 10 penyedia yang menawar tadi, maka 10 penyedia tadi di item pensil itu akan muncul yang peringkatnya yang paling rendah penawarannya itu tadi ya. Dan tentunya TKDN-nya juga yang paling tinggi gitu ya. Ya. Kemudian nanti berikutnya di item penggaris, di item yang lain itu ya tetap harga yang terendah tadi itu. Tapi tetap dilakukan evaluasi spesifikasinya tadi memenuhi atau tidak gitu ya. Jadi nanti kontraknya per satu satu produk per penyedia yang menang tadi gitu ya. Jadi bisa banyak penyedia yang menang gitu. Ya, Begitu Mas saya seperti Fajar, itu. Om Fajar ya. Itu pas Oh. aja ya berarti pakai yang emas itu ya, nggak perlu beberapa kali proses gitu ya. Ya, bisa dalam satu kali pembuatan paket mini kompetisi ya. Itu bisa banyak produk yang di mini kompetisikan gitu ya. Tetapi konsekuensinya nanti akan masing-masing penyedianya akan bisa berbeda atau bisa juga yang menang itu satu penyedia tapi eh, banyak itemnya tadi yang menang ditawar semua gitu ya. Pernah ada kasus ini nggak Mas? Ada satu item ternyata harganya sama-sama rendah dan kebetulan nilai TKD-nya pun sama gitu. Pernah ada kasus nggak itu? Ya, seperti itu. Nah, itu kalau dari sistem nanti tetap akan melihat ininya apa namanya TKDN-nya juga ya itu tadi ya.
Berarti by Ya, AI-nya itu. ya AI-nya yang akan mengolah gitu ya. Kalau sama-sama produknya kemudian eh, nanti muncul di papan peringkatnya itu akan sesuai dengan apa namanya TKDN-nya tadi ya. Tapi tetap dilakukan kurasi lagi, koreksi lagi, tetap dilakukan evaluasi lagi ya terkait dengan spesifikasi yang dicantumkan apakah sesuai dengan kriterianya oleh PPK atau belum begitu. Oke. Oke, yang terakhir Mas, Siap, siap, sekaligus silakan. yang bertanya tadi lewat chat, mungkin ada contoh kertas kerjanya bisa di-share nanti Mas. Ya, siap. Kalau untuk kertas kerjanya saya masih buat kertas kerja yang negosiasi ya, tapi nanti dimodifikasi bisa. Dimodifikasi untuk yang minikom. Yang jelas minikomnya itu kertas kerjanya dibutuhkan pada saat setelah papan peringkat itu Evaluasi. muncul, kemudian evaluasi tadi ya, di tahapan evaluasinya. Membandingkan antara speknya PPK dan speknya penyedia tadi. Begitu. Mas Tommy, sementara itu dulu. Terima Ya, kasih jawabannya Mas Tommy. siap. Ya, jadi nanti per produk itu juga bisa beda-beda kriterianya ya Bapak Ibu ya. Misalkan tadi barang, kemudian jasa itu bisa berbeda juga item kriteria yang akan diisi. Oke. Ya, Matur nuwun, terima Mas kasih Tommy. Om Fajar ya, sama-sama. Nggih. Pak, kita ke kolom chat dulu ya, Pak Nosinlan ditunggu ya. Eh, Mau tanya, kalau dari siapa ini? TM, Bapak atau Ibu ini? Mau tanya kalau di e-katalog banyak penyedia, tapi PP dan PPK melakukan pengadaan penyedia melalui negosiasi, apakah ada sanksi bagi PP dan PPK? Ya, terima kasih pertanyaannya bagus nih ya. Nggak ada sanksi Bapak Ibu ya, tetapi kalau nanti ternyata tadi ya disampaikan Pak Muji juga, kalau ada kasus korupsi di proses baik itu negosiasi maupun mini kompetisi ya, karena kemungkinan juga ada juga nih misalkan tadi ada PPK di luar sana yang mentargetkan cashback dan seterusnya ya nanti akan kena masalah juga gitu ya. Makanya pemahaman regulasi, pemahaman proses ini dan peningkatan SDM-nya juga harus dilakukan supaya jangan sampailah kita terkena kasus suap, gratifikasi dan seterusnya itu ya. Jadi memang tidak ada sanksi ya, tapi kalau nanti ada apa namanya berkaitan dengan Dugaan. hukum pidana gitu ya itu ya akan terkena sanksi pidana tentunya gitu. Oke, lanjut ya, atau nih Siap. JS, oke, Bapak atau Ibu nih. Para penyedia yang sudah tayang produk dapat dikatakan sudah berkompetisi produk. Kompetisi produk terjadi ketika beberapa penyedia menawarkan produk yang sama atau serupa kepada konsumen. Dengan demikian, konsumen memiliki pilihan untuk memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Kenapa mesti dikompetisikan kembali? Kenapa tidak langsung negosiasi? Oke, bagus sekali pertanyaannya Bu. Jadi gini, di e-katalog itu ya, Bu siapa tadi Bu ini? Bu atau Pak ya? Bapak atau Ibu JS ini. JS ya, Ya, JS Kel Jagakarsa ya. Jadi gini, dari produk yang tayang di katalog itu adalah produk dengan harga eceran tertinggi ya. Jadi terserah penyedia menawarkan harganya itu ya. Kemudian PPK atau PP pembeli itu perlu melakukan koreksi harga gitu ya. Atau juga koreksi spesifikasi teknis dan layanan gitu ya kalau diperlukan. Makanya masing-masing penyedia akan bisa menyampaikan harga tertingginya gitu ya. Dan PPK selain tadi saya mungkin belum saya jelaskan ya. Jadi pada saat PPK melakukan sourcing atau melakukan pemetaan terhadap produk, maka yang harus dilakukan dia harus membandingkan produk untuk referensi harga maupun penyusunan HPS itu di luar katalog gitu ya. Jadi misalkan produk di katalog itu ditemukan ada harga yang tinggi, maka harga tinggi itu bisa dijustifikasi karena sudah ada pembandingnya loh sebelumnya gitu kan. Jadi di katalog ini masih diperlukan kurasi atau koreksi harga maksud saya bukan kurasi. Kalau kurasi produk ya. Jadi masih dilakukan koreksi harga ya. Dan koreksi harga itu bisa dengan dua cara, Bu, Pak. Bisa dengan negosiasi atau dengan mini kompetisi tadi ya. Kalau misalkan saya sebagai PPK saya sudah paham betul produk yang akan saya beli, saya sudah melakukan mapping. Kalau misalkan ternyata tadi itemnya banyak ya, dan kemudian saya memilih
karena non itemnya belum muncul sambil negosiasi ya, itu profesional judgment saya sebagai PPK untuk melakukan dengan cara negosiasi gitu ya. Dan semua proses itu pasti ada risikonya dan kita harus memitigasi risiko-risiko yang ada di baik itu di mini kompetisi maupun di negosiasi Bapak Ibu gitu ya. Walaupun tadi disampaikan ya produknya sudah sama serupa ya kepada konsumen gitu, tapi ya di e-katalog ini adalah eceran tertinggi, harga tertinggi ya. Maksudnya harga yang perlu kita kurasi karena tadi ini adalah klaim sepihak penyedia untuk menyampaikan harga tadi ya. Maka pembeli harus melakukan kurasi. Seperti itu jawaban saya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, satu lagi. Mau tanya Pak, Oke. untuk mini kompetisi di atas 200 juta kewenangan Pokja, namun sampai saat ini belum bisa dilakukan karena secara sistem belum siap. Apakah untuk melaksanakan paket tersebut bisa dilakukan oleh PPK dengan negosiasi? Ya, saya jelaskan lagi Pak Mas Rul ya. Jadi saat ini ketentuan mengenai kewenangan Pokja di threshold berapa itu belum diatur. Nanti akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan kepala LKPP ya. Di dalam keputusan kepala LKPP 93 ini belum diatur. Jadi saat ini kalau nilai di atas 200 juta itu yang membuat paket mini kompetisinya itu adalah PPK begitu ya. Atau mau dengan negosiasi pun juga di atas 200 juta dilakukan oleh PPK. Tapi kalau di bawah 200 juta dilakukan oleh pejabat pengadaan. Ya, jadi kita sama-sama menunggu thresholdnya untuk pokja pemilihan ini berapa gitu ya. Karena kemarin informasi dari LKPP itu kenapa kemudian ada entitas pokja pemilihan di dalam proses mini kompetisi ini karena memang ada keluhan dari teman-teman PPK mereka kesulitan untuk melakukan evaluasi di mini kompetisi ini Bapak Ibu sehingga perlu dilakukan oleh pokja pemilihan terkait dengan evaluasinya gitu ya. Seperti itu. Baik. Pertimbangannya salah satunya itu ya. Eh, Pak Tommy, kita kembali ke yang resen ya. Duh, Ya. Pak, itu tadi mana? Ini Kementan Gembong. Silakan Bapak atau Ibu. Izin, izin Mas Tommy. Oke, silakan Pak. Monggo. Oke, izin Mas Tommy. Izin Siap, siap. menanyakan Mas terkait isi alamat pengiriman di mini kompetisi ini. Apakah sama dengan di negosiasi yang 10 shipment, 10 alamat, ataukah cuma satu di mini kompetisi ini Mas? Soalnya saya pernah dengar eh, paparan dari tim GovTech itu cuma satu saja Mas. Mohon Ya, penjelasannya Mas. Dan kemudian misal cuma satu, sebaiknya ngakalinya gimana Mas ya? Atau nanti kita lampirkan di SSKK-nya atau gimana ya Mas? Mohon ya. penjelasannya Mas Tommy, matur suwun. Oke, ya. Terima kasih. Pak siapa nih Pak? Pak siapa nih Pak? Namanya Saya Pak? Gembong. Saya Pak Gembong Gembong, Pak Pak dari Gembong Oh ya. Pak UKBFD Gem. Kementan. Oh, Iya. ya. Oh ya, di Ya, Iya, Kementan. silakan siap. Tommy. Ya, terima kasih. Betul Pak. Jadi di mini kompetisi ini untuk lokasi pengirimannya masih satu ya, belum bisa multi pengiriman ya. Jadi nanti kalau misalkan mau ditambahkan di eh, pada saat Bapak Ibu ada ada informasi tambahan itu ya. Di informasi tambahan pada saat buat paket mini kompetisi dijelaskan bahwa untuk item pekerjaan ini akan dikirimkan di beberapa lokasi misalnya. Jadi sudah didetailkan ya, disampaikan ya. Biar nanti penyedia akhirnya kan bisa menghitung oh, ongkos kirimnya ke beberapa lokasi itu jadi lokasi ke sini berapa gitu ya. Ya karena nanti teman-teman penyedia juga akan menginput selain harga produk juga harga pengirimannya tadi, Pak. Ya, jadi semakin jelas Pak Gembong menjelaskan tidak hanya dikirim di satu tempat, maka eh, nanti akan hitung-hitungannya berbeda gitu ya. Tapi itu memang kalau di menunya saat ini baru muncul ke satu titik lokasi saja, tidak bisa ke banyak lokasi. Jadi nanti dijelaskannya di eh, keterangan tambahan ya, keterangan tambahan untuk itu dan disampaikan itu ya. Makanya kalau kalau ini fiturnya nanti sudah muncul fitur penjelasan, digunakan menu fitur penjelasannya ini Pak untuk menyampaikan bahwa
untuk item-item barang ini akan dikirim di beberapa lokasi begitu. Begitu Siap, Pak Mas Gembong. Tommy, matur suwun Siap. penjelasannya. Oke, siap, siap. Oke, Matur suwun. siap, matur Oke. nuwun. Ada lagi yang mau raise hand? Tadi siapa ya, Lanjut Bu? ke Pak siapa ya yang udah Pak hilang nih? Lisan. Pak Nosin tadi, Pak Nosin mana Pak Pak Nosin? Nosin. mana Pak bapaknya? Nosin. Oke, ke chat dulu ya. Siap. Lanjut. eh Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Pak Tommy, untuk pemenang mini kompetisi Itemize, apakah akan jadi lebih dari satu penyedia? Bagaimana nanti bentuk kontrak surat pesanannya? Bisa lebih dari satu penyedia? Apakah satu surat pesanan saja atau jumlah surat pesanannya sesuai jumlah penyedia? Ya, Pak siapa ini tadi, Bu? Pak Eka Herwin, Pak Bapak Pak Eka. Ibu Eka Herwin. Oke, ya, terima kasih. Ini pertanyaannya juga keren nih. Jadi, kalau mini kompetisi itemize, maka bisa menang banyak penyedia ya. Jadi kontraknya nanti surat pesannya per satu-satu item produk dan penyedia tadi ya. Misalkan produk A penyedia A gitu, produk B penyedia C dan seterusnya. Jadi nanti surat pesanannya per masing-masing ini tadi apa penyedia tadi ya, per Ya, masing-masing penyedia yang menang di mini kompetisi tadi, Bu. Walaupun mini kompetisinya satu gitu ya. Dijadikan satu paket tapi bisa oke. eh, kontraknya per masing-masing pemenang paket tadi gitu. Halo? Halo, halo. Halo, Kayak iya oh nih. ya. Kayaknya Ah, freeze tadi, Bu. Ya. iya, iya. Oke, Pak ini ada yang raise hand lagi, Pak Gunawan silakan. Silakan Mas Gunawan ya. Masih unmute, Mas. Ini pakai handphone. Oke, Ya, oke. ya, terima kasih Bu Anggi. Mas Tommy, Ya. Siap, Mas. izin bertanya nih. Siap, siap, Eh, siap. tadi penjelasan terakhir Mas Tommy bahwasanya kita dari setelah mini kompetisi eh, wajib mengkoreksi harga ya Mas. Tadi mengkoreksi harga yang ada di mini kompetisi. Untuk Eh, betul ya kira-kira. Yang gini-gini. Jika jika penyedianya yang masuk cuma satu Mas. Jika mm, penyedia yang masuk cuma satu, itu kan di SE 93 tuh batal ya Mas. ya, betul. Iya, maksudnya tindak lanjutnya setelah batal itu gimana, Mas? Kalau di SE 3 kan kita masih bisa melakukan negosiasi. Oke. Eh, eh. Ada lagi? Itu dulu Mas, itu dulu Mas, sorry. Oke. Saya baru masuk Oke tadi, mohon ya. maaf. Hmm. Oke, kalau misalkan ternyata hanya satu penyedia yang menawar, maka di versi 6 itu akan batal otomatis ya. Tidak ada bisa mengevaluasi pemenangnya, nggak bisa. Jadi nanti langkahnya harus buat paket mini kompetisi lagi, Mas Gunawan ya. Kemudian tadi yang maksud saya mengkoreksi atau mengevaluasi itu pada saat sudah pembukaan penawaran, itu nanti secara ranking di sistem itu akan muncul rankingnya, Mas. Ranking Oh, peringkat tadi ya, papan peringkat. Nah, kalau misalkan di papan peringkat tadi kan akan diurutkan berdasarkan TKDN tertingginya, kemudian harga. Nah, kalau oh, misalkan apa namanya di mini kompetisi non itemized nanti akan ada pembobotan 50 50 50 di TKDN-nya, 50 di apa namanya di iya. penawarannya. Jadi nanti akan ada nilai total yang apa penyedia barang ini tadi yang terbaiknya gitu ya. Nah, Hmm. kalau misalkan evaluasi yang saya sampaikan, evaluasinya itu berdasarkan penawaran yang disampaikan penyedia dan kriteria yang disetting oleh PPK ini harus dibandingkan dan dikoreksi satu-satu per itemnya tadi ya. Misalkan tadi yang pertama terkait dengan mobil laptop ya, RAM-nya di PPK dituliskan 8 GB. Nah, ini penyedia nulis berapa gitu di produknya Berarti tadi ya. Ini spesifikasi per ya. ya per item-item spek yang dijadikan kriteria itu harus diperiksa satu-satu ya oleh PPK ya atau PP tadi ya. Gitu. Oh, jadi terhadap harga yang ditawarkan oleh penyedia itu PPK atau PP
tidak perlu lagi melakukan koreksi kembali ya kira-kira. Ya, karena Kalau saya karena mini sudah kompetisi, sudah mini dikoreksi oleh kompetisi kan. sistem ya, dikoleksi oleh sistem ya. Tapi kalau misalkan masih nggak yakin dengan sistem ya lakukan aja Mas, nggak apa-apa. Jadi hitungannya negosiasi Mas, bukan? Bukan ya, tapi tetap nanti Bukan ya. misalkan sudah muncul 1 sampai 10 papan peringkatnya ya, Eh, eh, dilihat aja misalkan itemnya itu satu produk itu belinya 100 unitnya. Lihat aja 100 unit kali itemnya itu bener nggak sesuai dengan penawarannya dia gitu kan. Kalau misalkan masih nggak yakin, oh ternyata hitungannya salah nih gitu kan. Tapi kalau sistem LKPP menjamin di sistem ini sudah AI generate gitu ya. Jadi sudah dihitung oleh sistem gitu ya. hmm. Gitu. Baik Mas, Untuk terhadap papan terhadap peringkat. pertanyaan yang kedua tadi Mas, setelah setelah dinyatakan gugur bahwasanya batal paket tersebut mini kompetisi yang hanya satu penyedia, Ya. selanjutnya apakah kita wajib melaksanakan mini kompetisi lagi atau kita boleh negosiasi dengan penyedia yang itu dengan metode negosiasi gitu? Nah, ini tidak diatur ya. Tapi kalau misalkan mau mini kompetisi lagi ya nggak apa-apa gitu ya. Tidak ada ketentuan Oh, bahwa setelah satu kali mini kompetisi ternyata tidak ada pemenangnya gitu, maka dilakukan negosiasi. Belum ada aturan kayak gitu, belum gitu ya. ada ya? Belum ada ya? Belum ada. Nanti kita tunggu di peraturan kepala LKPP-nya mungkin. Iya. Berarti dicobalah sekali lagi untuk mini kompetisi kembali seperti itu ya? Ya, kalau memang apa karakteristiknya ini bisa dilakukan mini kompetisi, penyediaannya banyak ya, lakukan mini kompetisi lagi. Mungkin dari pemaguannya, misalkan ada produk ya, misalkan laptopnya. Ternyata laptop yang kita kita mau beli ini harganya sekarang sudah naik gitu ya. Mungkin nggak ada yang mau nawar gitu misalkan. Ya, jadi harus direview kembali ya terkait dengan spek Oh, dan harganya tadi. Karena mm, kita menentukan baik, paku baik. produk gitu di situ. Oke, oke, baik. Baik, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Ya, makasih Mas Gunawan. Iya, iya. Oke. Ini waktunya sisa 5 menit nih. Bagaimana ini? Mau lanjut pertanyaan Mungkin pertanyaan yang di chat Bu masih ada? yang di chat ya? Oke. Pertanyaan berikutnya, Oh iya. kapan memilih itemized dan non-itemized? Ya, tadi ya, Ya, kapan oleh memilihnya? Bapak Nugraha. Ya, Pak Nugraha ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kapan Bapak Ibu memilih kapan itemized dan non itemized itu memang tidak ditentukan di dalam keputusan Kepala LKPP 93 eh, 2025 ini ya. Tapi lagi-lagi tadi saya sampaikan bahwa kompetensi PPK maupun PP di dalam menggunakan bijak menggunakan e-katalog ini maka perlu dilakukan professional judgment gitu ya. Misalkan ada lebih dari 2 penyedia tadi disampaikan Pak Muji dan itu produknya itu apa barang umum gitu ya. Kenapa kenapa kita negosiasi gitu kan? Kalau kita mau mini kompetisi bisa dilakukan mini kompetisi tadi ya. Dengan mini kompetisi itemnya saat ini yang bisa dilakukan gitu ya. Dan lebih kepada professional judgment dan jangan sampai eh, apa ya ada unsur pidananya di situ, ada unsur kecurangannya di situ gitu ya. Gitu. Jadi memang tidak ada regulasi di dalam keputusan Kepala LKPP, tapi lebih kepada optimalisasi kita menggunakan aplikasi ini ya. Kalau kita memang ternyata banyak penyedia yang bisa menyediakan produk itu dan produk itu tidak custom, produk itu sejenis gitu ya. Maksudnya produknya gampang semua orang bisa menjual gitu ya. Maka kita bisa menggunakan mini kompetisi untuk mengkoreksi harga tadi. Begitu. Oke. Pak, ini sudah ada Pak Nosin. Ya, Pak Pak Nosin Nosin nih, tadi ya. Pak Nosin, mohon singkat ya pertanyaannya, silakan. Mute, masih mute, Pak. Masih mute, Pak. Makasih Bu Mas Ya, Tommy atas kesempatan dan Bu juga Bu Siap. moderator. Eh, saya sedikit saja menyamakan persepsi Pak Tommy terkait dengan tadi kan banyak sekali pertanyaan terkait dengan fungsi pokja nih terhadap kegiatan mini kompetisi. Oke. Kalau kita lihat di pasal 13 kan tadi ya, salah satu tugas pokja adalah melaksanakan selain metode katalog melalui Pembelian pembelian langsung. langsung ya. Yang kedua Ya. kita kalau lihat di pasal 11 dan pasal 12 udah jelas ya. Salah satu tugas di situ memang dikatakan tugas tugas pejabat Ramadan adalah melaksanakan
eh, katalog untuk nilai sampai dengan 200 juta dan PPK di atas 200 juta. Tidak ada keterangan yang mengatakan bahwa PPK itu hanya melaksanakan dengan metode mini kompetisi atau negosiasi. Jadi dua-duanya bisa. Tapi di dalam pasal 13 itu di situ tidak di apa dikunci. Artinya tidak dikunci, tidak ada batasan bahwa Pokja itu dapat melaksanakan proses katalog selain pembelian langsung. Artinya di situ kan tidak ada nilainya tuh. Tidak nilainya artinya di bawah 200 juta dimungkinkan, di atas 400 juta dimungkinkan. Nah, apakah keluarnya terbit peraturan kepala LKPP 93 ini itu luang Pokja itu jadi dimungkinkan itu kedua-duanya. Nah, itu. Karena kita lihat kalau lihat di dalam Perpres itu jelas itu tidak ada yang membatasi untuk Pokja terkait dengan mini kompetisi tadi. Nah, Maaf tinggal Pak Nosri, eh, mungkin singkat tinggal ya Pak. ya Waktunya ya sudah tinggal 1 menit lagi. tinggal kita membuat justifikasi terkait siapa yang kira-kira punya apa yang bisa dijelasin kepada Pokja atau ke budget mana. Apa mungkin seperti itu pemahaman dalam peraturan terkait KPP 93 terkait dengan tugas Pokja Pak Mas Tommy. Ya, saya langsung jawab nih ya Bu ya. Iya Ini iya. Iya, iya, pertanyaannya silakan keren Pak. ini Pak Anusin ya. Iya. Jadi gini Pak Anusin, di dalam Perpres betul ya tadi disampaikan terkait dengan apa kewenangan PP, kemudian Pokja itu memang tidak diatur berapa nilainya, tapi pembelian non pembelian langsung gitu ya, yang bukan pembelian langsung. Nah, kemudian di keputusan Kepala LKPP 93 2025 ini memang di situ disebutkan PP, PPK, Garing Pokja dapat melakukan mini kompetisi dan seterusnya gitu ya. Jadi, tapi kita lihat di aturan yang awalnya di atasnya tadi di keputusannya tadi ya Pak, di keputusan di 93 ini Pokja itu bisa melakukan apabila sudah terfasilitasi di sistem satu gitu ya. Dan saat ini sistem belum memfasilitasi Pokja untuk melakukan mini kompetisi. Kemudian kemarin janjinya LKPP itu kapan Pokja pemilihan akan melakukan mini kompetisi di e-katalog versi 6 itu akan diatur di dalam peraturan kepala lembaga Pak. Dan ini kita tunggu sama-sama Pak. Peraturan lembaganya kayak apa ya? Apakah nanti ada threshold ya, threshold yang menyatakan oh ternyata Pokja pemilihan ini hanya untuk yang mini kompetisi pekerjaan konstruksi saja misalkan. Oh Pokja pemilihan nanti kalau nilai di atas 200 juta sampai sekian sekian M dilaksanakan oleh Pokja pemilihan untuk mini kompetisi. Nanti di atas sekian M oleh PPK. Nah, ini kita masih menunggu, Pak. Masih menunggu bagaimana teman-teman LKPP menyusun regulasinya terkait dengan kewenangan Pokja, Pak. Jadi memang di surat keputusan Kepala LKPP 93 2025 ini sudah mencantumkan kata-kata Pokja di situ ya untuk mini kompetisi, tapi memang secara threshold atau secara apa namanya mau dipaket apa? Apakah di barang jasa lainnya atau hanya di pekerjaan konstruksi ini belum belum ada muncul ya itu. Jadi kita masih tetap menunggu. Dan kemudian di sistem memang sekarang ini role-nya hanya baru role PP dan Pokja dan ini masih dikembangkan oleh LKPP dan Telkom untuk role-nya Pokja gitu. PP dan pejabat pembuat komitmen ini sudah ada tapi role-nya Pokja pemilihan itu belum ada. Jadi kita sama-sama menunggu Pak Nosin ya. Mohon maaf saya belum bisa eh, share detailnya seperti apa ya karena masih dalam penyusunan ini LKPP Oke begitu. oke. Oke Mas Tommy, oke, terima kasih ya. Siap. Siap, terima kasih Oke, Pak Nosin. oke. Pak Tommy dan Bapak Ibu peserta webinar, waktunya nih telah habis. Ada closing statement dari Pak Muji? Ya, terima kasih Bu Anggia. Terima Ya kasih Pak. Tommy ya. Siap Jadi Pak Muji. dengan kondisi sekarang ini berarti kita harus terus belajar. Terus belajar, kalau bisa ini nanti kalau muncul YouTube-nya tolong di-download, direkam lah, didengarin Siap. berulang-ulang. Berikutnya agar dicatat ini nomornya Pak Tommy ini Iya, dan Siap Pak Bapak Ibu Muji. yang karena lain ya. banyak Pak ya. tadi Pak Kuswoyo, Bu Anggi dan sebagainya. Jadi nanti bisa bisa menjawab lah. Jadi kalau satu pertanyaan langsung tujukan ke tiga orang, Pak Tommy, Pak Kuswoyo, Bu Anggi nanti langsung terjawab lah. Siap. Pak tadi apa? Pak Gembong dan sebagainya tadi. Iya, iya. Jadi dengan peraturan ini banyak mengatur detail ini 45 halaman. Jadi kalau salah, kalau menurut saya salah nggak apa-apa. Yang nggak boleh kita itu melakukan keserakahan. Jadi tolong kita nanti di kontraknya ya, di surat pesannya ditambahkan dalam hal terjadi apa
Pemasaran. ketidakwajaran harga atau masalah hukum itu adalah menjadi tanggung jawab penyedia. Itulah saja kontrak seperti itu. Karena sangat mungkin kita itu salah. Nggak apa-apa salah. Yang penting jangan serakah lah. Jangan ada terima apa upah klik dan sebagainya. Berikutnya produk-produk yang mungkin nggak Bapak Ibu kenal, Bapak Ibu bisa mengundang penyedia, apa Request penyedianya for buat information. menyampaikan presentasi gitulah secara Zoom maupun datang dan sebagainya. Ketemu penyedia boleh. Yang nggak boleh ketemu atau tidak ketemu, tetapi di situ ada janjian untuk korupsi atau menyimpang ya. Berikutnya, bagaimana bisa kita kritikan yang jelas nggak harapan-harapan kita tadi di dalam syarat-syarat mini kompetisi ini? Ya, berikutnya kita akan belajar terus ya, karena ini belum tuntas peraturannya, belum tuntas aplikasinya. Mungkin saya di forum ini MSTC kita akan membahas berkali-kali nanti mengenai mini kompetisi. Termasuk soalnya sampai hari ini pun belum habis ya. Tiap hari kita akan membahas mini kompetisi di soal yang setiap jamnya ini. Demikian saya ucapkan terima kasih pada Pak Tommy, Siap, Bu Agi, Muji, terima Bapak Ibu kasih. sekalian, bahwa kita Sama-sama, Pak. senantiasa bermanfaat, senantiasa belajar. Semoga kegiatan belajar kita senantiasa bermanfaat, bisa kita praktekkan, bukan sekedar kita diskusikan. Yang kalau diskusikan aja kita namanya ayam sayur, kata dosen saya zaman dulu ya. Jadi kita harus jagoan lah, jagoan apa menjelaskan ini dan menerapkan ini dengan baik. Terima kasih. Wassalam. Ya, terima kasih Pak Muji. Pak Tommy, ada closing statement? Ya, Silakan. terima kasih Bu Anggia. Jadi Ya, eh, Bapak Ibu semuanya, eh, dalam hidup kita itu ya pasti kita melakukan kesalahan ya Bapak Ibu. Tapi jangan sampai kita melakukan keserakahan tadi yang disampaikan Pak Muji. Sangat mengena sekali ya. Jadi di e-katalog ini semuanya masih akan berkembang ya. Algoritma AI-nya juga pasti akan berkembang. Jadi kita sama-sama belajar. Saya juga belajar Bapak Ibu di sini. Dan kita jangan sampai apa ya harus membantu satu sama lain ya. Apalagi di tempat kita OPD banyak banyak yang belum paham juga, dan ini salah satu peran kita dan kita dikuatkan di sini bersama Pak Muji melalui kelas khusus ya. Semoga nanti Bapak Ibu juga apa dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari juga dilancarkan. Itu aja sih. Terima kasih Bu. hmm. Oke. Terima kasih Pak Tommy. Untuk pertanyaan yang belum terjawab di ini mudah-mudahan bisa dijelaskan di kelas WA ya Pak Muji ya. Ya, Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kelas, di lain webinar. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Muji Santosa, Pak Tommy, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di webinar hari ini. Saya tutup webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalam. wabarakatuh.